Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah wa rahimana. Puji syukur alhamdulillah atas segala limpahan karunia, rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita sehat walafiat bisa beraktivitas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Amalan Mujarab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang Asma Sungai Rajah Cirebon tingkat 1 sampai tingkat 5. Namun sebelum saya lanjutkan, seperti biasa saya ingin mengajak saudara untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar supaya mengetahui perkembangan video Amalan Mujarab ke depan. Bagi saudara yang sudah tekan tombol subscribe, saya doakan saudara berkah umur, sehat selalu dan diberi limpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bagi saudara yang belum tekan tombol subscribe, saya minta dengan hormat lagi sangat untuk tekan tombol subscribe agar supaya channel kecil ini tetap bisa memberikan amalan-amalan, zikir-zikir yang lebih bermanfaat lagi kepada orang lain. Dan yang lebih penting lagi, dalam sebuah keterangan disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat pada orang lain. Mungkin dengan membagikan video ini, saudara sudah tergolong orang yang membagikan kebaikan. Insyaallah akan dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan menjadi amal yang bisa mengantarkan kita ke surganya Allah kelak nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat channel Amalan Mujarab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Asma Sungai Rajah Cirebon tingkat 1 sampai tingkat 5 ini, dalam mengamalkan asma ini gak boleh di dalam ruangan atau di dalam rumah, dikarenakan bila ada makhluk halus atau jin di tempat saudara wirid atau mengamalkan, bisa terjadi benturan energi antara energi asma dengan makhluk itu sendiri yang akan mengakibatkan kerusakan dan lain sebagainya. Tetapi bila dinyatakan tempat saudara mengamalkan gak ada makhluk gaibnya, ya tidak apa-apa untuk tertib mengamalkannya. Ya, dari versi ke-1 baru masuk ke versi kedua, kemudian kedua selesai masuk ke versi yang ketiga dan seterusnya. Usahakan jangan meloncat-loncat dari satu langsung ke versi yang kelima. Ini sedikit keterangan tentang manfaat tiap versi Asma Sungai Rajah. Versi 1 dapat melumpuhkan atau melembahkan lawan sebanyak 10 orang. Kemudian versi kedua dapat melumpuhkan atau melemahkan lawan sebanyak 20 orang. Versi ketiga dapat melumpuhkan atau melemahkan lawan sebanyak 30 orang. Versi keempat dapat melumpuhkan atau melemahkan lawan sebanyak 40 orang. Kemudian versi yang kelima dapat melumpuhkan atau melemahkan orang satu kampung karena kehebatannya, sehingga saya melarang keras menggunakan versi keempat dan kelima sebagai lawan.
Kalau lawannya di bawah 40 orang, ya, jika lawan kita telah lumpuh atau lemah, tidak berdaya untuk menyembuhkannya, harus menggunakan versi yang digunakan dengan cara dibaca 3 kali. Tahan nafas, ditiupkan ke air, lalu air disiramkan kepada lawan yang sudah lumpuh atau lemah. Atau orang yang lumpuh atau lemah dipegang tangan kirinya, lalu ditendang kaki kanannya dengan niat menyembuhkan. Manfaat atau faidah kegunaan selain manfaat di atas, asma ini juga memiliki banyak manfaat, dan insya Allah untuk 1000 hajat. Di antaranya keselamatan untuk zahir dan batin, kekebalan, anti segala senjata tajam, kebal api, kepruk, cekik, cambuk, panjat golok, dan lain-lain sebagainya. Kekuatan kewibawaan tingkat tinggi, karisma, dan juga ini ada pengasihan umum atau juga pengasihan khusus, menundukkan lawan, menambahkan keberanian, pukulan maut, pukulan jarak jauh, menyembuhkan, kemudian selamat dari pengeroyokan, peperangan, dalam keadaan terdesak memiliki aji panglimunan, dan tubuh bisa jadi raksasa dipandang lawan. Kemudian selamat dari kecelakaan, anti gendam atau hipnotis, atau juga bisa sebagai pawang hujan, gangguan jin atau setan, atau bahkan santet atau tenon, guna-guna, dan lain sebagainya. Cara memanfaatkannya, saudara cukup membaca versi yang dibutuhkan 3 atau 7 kali tanpa nafas, dengan disertai niat dan keyakinan yang penuh. Demikianlah sedikit panduan atau keterangan manfaat dan kegunaan asma Songai Rajah. Semoga bisa saudara kuasai dan bermanfaat sesuai kehendak dan hajat saudara. Insya Allah doa saya selalu menyertai saudara semua. Amin amin ya rabbal alamin. Cara mengamalkannya, baca tawassul Al-Fatihah disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, kemudian 4 sahabat Nabi, kemudian malaikat muqarrabin dan qoribin, kemudian yang keempat Nabi Khidir alaihissalam, Bali Habin Malkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian Syekh Pujuk Tumpeng Pamekasan Madura, kemudian Kiai Damanhuri Pamekasan Madura, Syekh Syarif Hidayatullah, kemudian Fatihah selanjutnya kepada Sunan Gunung Jati, kemudian Pangeran Cakrabuana, kemudian Ki Jati Raga, kemudian Ki Sadewa, kemudian Man Ajazani. Selanjutnya baca, ya. Untuk yang versi 1 bacaannya inna quwwati nakafatina nakaba nakabana nabana, dibaca 1000 kali selama 3 hari. Setelah 3 hari dan sudah terasa fungsinya, dilanjutkan ke tingkat 2 yang berbunyi
inna quwwatih nakaban natah kitaban natah. Ini dibaca sebanyak 1000 kali selama 3 hari. Setelah 3 hari dan sudah terasa fungsinya, dilanjutkan ke tingkat yang ketiga yang berbunyi inna quwwatih nakabun natah kitabun natah. Ini dibaca sebanyak 1000 kali selama 3 hari. Setelah 3 hari dan sudah terasa fungsinya, dilanjutkan ke tingkat yang ketiga yang berbunyi bukan yang ketiga tetapi yang keempat yang berbunyi inna quwwatih nakatabana fatina nabadan. Ini dibaca sebanyak 1000 kali selama 3 hari. Inilah mantra Asma Songai Raja varian Cirebon tingkat yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Inna quwwatin nakata banata kinna nataba. Dibaca sebanyak 1000 kali, diulang 7 malam di tempat dan jam yang sama. Ya, sebagai keterangan, sebelum mengucapkan qabiltuh, alangkah baiknya bertawassul terlebih dahulu seperti tawassul yang saya baca tadi, dengan menyediakan air putih di hadapan saudara-saudara semua. Kemudian usai tawassul, ucapkan qabiltuh dan baca mantra Asma Songai Raja varian Cirebon tingkat 1 sampai ke tingkat 5 ini 3 kali. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhiran, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.